Halo teman-teman, kembali bersama saya Dinda Noverinta Prentika, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Di Learning Journal kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari nilai-nilai dasar PNS, yaitu tentang etika publik. Etika publik sendiri merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tujuan dan tanggung jawab pelayan publik. Materi pokok pada pembahasan etika publik kali ini yaitu meliputi kode etik dan perilaku pejabat publik dan bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Di dalam materi kode etik dan perilaku pejabat publik, yang pertama kita belajar tentang pengertian etika. Etika dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan hal yang baik atau yang benar. Yang kedua adalah pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya bertujuan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang ketiga adalah kode etik ASN. Kode etik ASN sendiri diatur di dalam undang-undang. Begitu juga dengan nilai-nilai dasar etika publik. Selanjutnya adalah dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, di mana etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Selanjutnya adalah dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Kemudian yang terakhir dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam rangka memberikan pelayanan yang prima. Ada 5 komponen nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam pelayanan ini. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan memberikan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, implementasi mutu dalam layanan publik. Keinginan dan tuntutan pelanggan akan mutu produk dan jasa terus berkembang. Persoalan mutu kini menjadi kepentingan berbagai organisasi, baik yang bergerak di bidang bisnis maupun non-bisnis, termasuk di institusi penyelenggara pemerintah yang tugas utamanya memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihan. Mereka semakin berani dalam memberikan penilaian atas berbagai fenomena sosial yang ada di sekitarnya, termasuk mutu layanan yang dapat diterima dari penyelenggara pemerintahan. Mereka mengekspresikan secara transparan suara hatinya, baik ketika puas maupun tidak puas. Oleh sebab itu, banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya, memahami fungsi, tugas pokok dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik menuju ke depan. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Pada level puncak atau corporate level, bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Pada level strategik, tanggung jawab mutu berkaitan dengan penetapan di verifikasinya mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Pada level fungsional, bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung, sedangkan pada level unit dasar, tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas atau rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja. Kemudian materi pokok yang kedua adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dalam materi pokok kedua ini, yang pertama kita membicarakan tentang pentingnya etika dalam urusan publik. Seorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional
Berarti bahwa dia harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Sementara kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Setiap jenjang pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, asas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Yang ketiga, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan secara rinci dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk perilaku sebagai berikut. Yang pertama, aji mumpung. Yang kedua, menerima atau memberi suap. Yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh pribadi. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas organisasi lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang kelima adalah loyalitas ganda. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Kemudian yang kelima adalah implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu. Dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Tentu saja kode etik sekedar merupakan pedoman bendak yang sifatnya eksplisit. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada di dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Namun, karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Dalam refleksi nilai-nilai etika publik, sangat perlu ditanamkan kembali dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sejak dini karena penanaman nilai dalam diri harus dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Dalam internalisasi nilai-nilai tersebut sebagai contoh dengan tidak berlaku diskriminatif, datang dan pulang kerja tepat waktu, memperlakukan orang lain dengan hormat dan sopan, bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, memanfaatkan sumber daya publik dengan bertanggung jawab, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, tidak memberi atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugas. Sekian materi dari saya tentang etika publik. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Terima kasih.